Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tessa Wandika Utomo, NIM 120260115, mewakili dari kelompok 6 kelas farmasi C yang beranggotakan Ainun Amalia, Aska Nur Anissa, Fatona, Kanso Nur Izzati, Salsabila Wita Alivia, Tarisa Wulandari, dan Tessa Wandika Utomo. Di video kali ini kami akan melaporkan hasil analisis dari 5 resep dengan beberapa bentuk sediaan yang berbeda, yaitu posio atau larutan, kapsul, dan pulveres atau serbuk terbagi. Untuk resep yang pertama yaitu posio dengan resep sebagai berikut. Komponen resep yang tidak tertera pada resep yaitu jadwal praktek, paraf dokter, nomor telepon dokter, nomor telepon pasien, dan berat badan pasien. Sedangkan yang tertera pada resep yaitu nama dokter, nomor resep, SIP dokter, tempat dan tanggal atau bulan atau tahun pembuatan resep, info kasio, nama obat, signatura, bentuk sediaan, waktu pemakaian, nama pasien, dan umur pasien. Untuk bagian preformulasi dapat dilihat dalam literatur seperti Farmakopeia Indonesia. Yang pertama, epidrini hidrokloridium dengan pemerian dan kelarutan sebagai berikut dan kegunaan sebagai simpatomimetikum. Yang kedua, ada acetaminophenum dengan pemerian dan kelarutan sebagai berikut dan kegunaan sebagai analgetikum dan antipiretikum. Selanjutnya, yang ketiga ada chlorpheniramine maleas dengan pemerian dan kelarutan sebagai berikut dan kegunaan sebagai antihistaminikum. Kemudian ada sirup simplex dengan pemerian sebagai berikut dan kelarutan tidak tertera dan kegunaan sebagai zat tambahan. Dan yang terakhir ada aqua destillata dengan pemerian sebagai berikut, kelarutan tidak tertera dan kegunaan sebagai zat tambahan atau pelarut. Penimbangan bahan. Jumlah dalam resep epidrin HCl 0,25 gram, paracetamol 1,5 gram, CTM 0,05, sirup simplex 15 dan aquades et 60 ml. Dengan usul PGE 1% untuk bahan pensuspensi. Digunakan PGE 1% karena obat yang dibuat tidak berkhasiat keras. Selanjutnya, jumlah yang dibutuhkan, epidrin HCl 0,25 gram dilarutkan terlebih dahulu dengan 4 bagian air karena epidrin memiliki kelarutan yaitu larut dalam 4 bagian air. Jadi 0,25 dikali 4 sama dengan 1 mili. Kemudian paracetamol 1,5 gram, CTM sama dengan seperti epidrin, kelarutan dalam airnya 4 bagian sehingga 0,05 dikali 4 sama dengan 0,2 mili. Untuk PGS 1% yaitu 1/100 dikali 60 karena larutan yang akan dibuat itu sebanyak 60 mili dan didapatkan hasil 0,6 gram, aquades untuk PGS 4,2 mili, sirup simplex 15 gram, dan aquades 37,5 mili. Kemudian untuk cara pembuatan, yang pertama siapkan alat dan zat, yang kedua setarakan timbangan, yang ketiga timbang masing-masing zat, yang keempat kalibrasi botol menjadi 60 mili dan beri tanda, yang kelima masukkan paracetamol ke dalam mortir lalu gerus hingga halus, dan yang keenam tambahkan PGS, gerus hingga halus dan homogen. Yang ketujuh, tambahkan aquades sebanyak 4,5 mili sekaligus ke dalam mortir, gerus kuat hingga terbentuk korpus suspensi. 8. Larutkan CTM dengan aquades 3 mili dalam beker gelas sedikit demi sedikit. Aduk hingga larut, lalu tambahkan ke korpus sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen. Yang ke-9, larutkan epidrin HCl dengan aquades 3 mili dalam gelas beker sedikit demi sedikit, kemudian aduk hingga larut, lalu ditambahkan ke korpus sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen. Yang ke-10, tambahkan sirup simplex, encerkan sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen. Dan yang 11, tambahkan aquades ke dalam mortir hingga 60 mili, sisakan sedikit untuk membilas mortir, gerus hingga homogen, lalu masukkan ke dalam botol. Bilas mortir, masukkan ke dalam botol, dan yang terakhir yaitu kemas, beri tiket, label, dan diserahkan. Selanjutnya adalah etiket. Etiket yang digunakan berwarna putih ditunjukkan untuk penggunaan oral di mana pada etiket sudah tercantum nama pasien serta aturan pakainya dan komponen lain mulai dari nama apotek, alamat apotek, nama apoteker, SIPA, nomor resep, tanggal resep, nama peresep, dan paraf apoteker. Untuk perhitungan dosis, pada resep diketahui bahwa usia pasien adalah 10 tahun. Oleh karena itu, dilakukan konversi dosis dengan rumus Dilling sehingga didapatkan hasil pada dosis maksimal dan dosis lazim baik sekali maupun sehari. Pada epidrin HCl didapatkan DM sebesar 75 mg, sedangkan dosis pada resep sebesar 20,83 mg.
Kemudian dilakukan perbandingan antara DM dan dosis pada resep, didapatkan hasil sebesar 83,33% yang berarti tidak overdosis. Selanjutnya pada CTM, DM yang dihasilkan yaitu 20 mg dan dosis pada resep yang dihasilkan yaitu 4,16 mg. Kemudian dilakukan perbandingan dan hasil yang didapat yaitu 83,2% yang menandakan bahwa tidak overdosis. Yang terakhir ada kopi resep dengan lengkap masing-masing komponennya, mulai dari nama apotek, alamat, nama apoteker, SIPA, tulisan salinan resep, identitas dokter dan pasien, tanggal penulisan resep dan salinan resep, lalu isi resep dengan aslinya, tulisan date, PCC, nama apoteker, paraf, dan cap apotek. Selanjutnya resep kedua yaitu kapsul dengan resep sebagai berikut. Komponen resep yang tidak tertera pada resep yaitu nama dokter, alamat praktek, nomor telepon dokter dan pasien, alamat pasien, nomor SIP dokter, nomor resep, paraf dokter, berat badan pasien, dan nama apotek. Sedangkan yang tertera dalam resep yaitu invokasio, sediaan, signatura, dosis, nama pasien, umur pasien, MF, dan tanggal resep. Bagian preformulasi dapat dilihat dalam literatur FI 3 dan FI 6. Yang pertama, ada aminofilin dengan pemberian dan kelarutan sebagai berikut dan kegunaannya sebagai zat aktif. Selanjutnya ada chlorpheniramine malease dengan pemberian dan kelarutan sebagai berikut dan kegunaan sebagai antihistaminikum. Dan yang terakhir ada sukarum lactis dengan pemberian dan kelarutan sebagai berikut dan kegunaannya sebagai zat eksipien. Selanjutnya yaitu penimbangan bahan. Dalam resep tertera aminofilin sebanyak 0,2 gram dikonversikan terlebih dahulu menjadi miligram, yaitu didapatkan hasil 200 mg. Kemudian dikali 25 karena kapsul yang akan dibuat sebanyak 25. Didapatkan hasil 5000 mg. Untuk CTM didapatkan hasil 25 mg. Karena 25 mg itu pada CTM masih di bawah 50 mg, maka dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Pengenceran yang tepat itu dilakukan dengan perbandingan 1:10 dan didapatkan hasil sebesar 250 mg. SL merupakan zat tambahan sehingga SL tergantung pada pengenceran. Karena menggunakan pengenceran 1:10 yang berarti 1 bagian bahan obat 9 bagian eksipien, maka didapatkan hasil SL sebesar 450 mg. Kemudian cara pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan zat. Yang kedua, setarakan timbangan. Yang ketiga, timbang masing-masing zat yaitu aminofilin dan CTM. Yang keempat, lakukan pengenceran CTM sebanyak 25 mg. Yang kelima, timbang 50 mg ditambah sakarum laktis sebanyak 450 mg, gerus campuran SL dan obat sampai homogen. Yang keenam, hasil pengenceran sebanyak 250 mg. Yang ketujuh, sisa pengenceran adalah 200 mg, dibungkus dalam puyer dan ditulis sisa pengenceran. Yang kedelapan, masukkan pengenceran 250 mg ke dalam mortir, lalu ditambahkan aminofilin yang sudah ditimbang, lalu diaduk hingga homogen. Dan yang kesembilan, dibagi menjadi 25 kertas puyer, lalu dimasukkan ke dalam kapsul keras yang sesuai. Yang ke-10, dimasukkan ke dalam plastik cetik, dan yang terakhir, diberi etiket dan label. Kemudian etiket dengan komposisi kurang lebih sama dengan resep 1. Untuk perhitungan dosis aminofilin dan CTM sama dengan resep sebelumnya dan didapatkan hasil aminofilin tidak overdosis sedangkan CTM juga tidak overdosis. Dan yang terakhir, copy resep dengan komposisi sama dengan resep sebelumnya. Selanjutnya untuk resep yang ketiga yaitu sediaan berupa pulveres atau serbuk terbagi dengan resep sebagai berikut. Komponen resep yang tidak tertera pada resep yaitu SIP dokter, nomor telepon dokter, jadwal praktek, nomor resep, paraf dokter, nomor telepon pasien, dan alamat pasien. Sedangkan yang tertera dalam resep ada nama dokter, alamat praktek dokter, tempat dan tanggal pembuatan resep, invokasio, nama obat, dosis obat, signatura, bentuk sediaan, waktu pemakaian, nama pasien, umur pasien, dan berat badan pasien. Untuk preformulasi sesuai dengan literatur, yang pertama isoniazid dengan pemberian yang kelarutan sebagai berikut dengan kegunaan sebagai antituberkulosa. Kemudian yang kedua piridoksin HCl dengan pemberian yang kelarutan sebagai berikut dan kegunaan sebagai komponen vitamin B kompleks. Dan yang terakhir sakarum laktis dengan pemberian dan kelarutan sebagai berikut dan kegunaan sebagai zat tambahan.
Selanjutnya untuk penimbangan bahan, isoniazid, piridoksin HCl, dan sakarum laktis masing-masing dikali 30 dan didapatkan hasil 3000 mg, 300 mg, 11.700 mg atau 11,7 gram berturut-turut. Kemudian cara pembuatan, yang pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian disetarakan timbangan, ditimbang masing-masing zat, isoniazid sejumlah 3 gram, piridoksin HCl 300 mg, dan sakarum laktis sejumlah 11,7 gram. Dilapisi mortir dengan sakarum laktis 11,7 gram, kemudian dimasukkan isoniazid dan digerus. Kemudian ditambahkan piridoksin HCl dan digerus hingga homogen. Dibagi kesediaannya ke dalam kertas perkamen secara setara atau antara satu dengan yang lain. Kemudian dilipat kertas perkamen, dimasukkan kertas perkamen ke dalam kertas klip dan ditempel etiket pada plastik klip. Berikut merupakan etiket yang kurang lebih sama dengan etiket sebelumnya. Berikut merupakan perhitungan dosis untuk isoniazid dan piridoksin HCl dengan masing-masing overdosis. Dan ini merupakan dosis sesuai dengan literatur. Kemudian yang terakhir yaitu kopi resep dengan kurang lebih komposisinya sama dengan kopi resep yang sebelumnya. Resep yang keempat yaitu sediaan pulveris dengan resep sebagai berikut. Komponen resep yang tidak tertera yaitu SIP dokter, jadwal praktek, nomor resep, paraf dokter, nomor telepon pasien, alamat pasien, berat badan pasien, dan tanggal penulisan resep. Sedangkan yang terdapat dalam resep yaitu nama dokter, alamat praktek dokter, invokasi, nama obat, dosis obat, signatura, bentuk sediaan, waktu pemakaian, nama pasien, dan umur pasien. Kemudian preformulasi opi tinctura sebagai analgetik kuat, papaverini HCl sebagai pasmolitikum, bismuti subkarbona sebagai adstringen saluran pencernaan dan antasidum, dan yang terakhir laktosum sebagai zat tambahan. Selanjutnya untuk penimbangan bahan, diketahui TOP dalam resep sebanyak 50 gutai sehingga dilakukan konversi terlebih dahulu menjadi gram dan didapatkan hasil 0,90 gram, kemudian dikali 15 sesuai dengan numero dan didapatkan hasil sebanyak 13,5 gram. Papaverin HCl dan bismuti masing-masing dikali 15 dan didapatkan hasil 600 mg dan 4500 mg berturut-turut. Cara pembuatan, yang pertama disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan, ditimbang ting OP dipanaskan di atas water bath sampai 1/3 bagian lalu dikeringkan dengan laktosa, ditimbang papaverin HCl gerus sampai halus, ditimbang bismut subkarbonas gerus sampai halus, dicampurkan semua bahan yang sudah halus hingga homogen, dibagi ke dalam 15 bungkus sama banyak dan dimasukkan ke dalam wadah, diberi label dan etiket. Berikut merupakan etiket yang digunakan. Selanjutnya dalam perhitungan dosis digunakan rumus Dilling karena dalam resep tertera pasien berumur 15 tahun. Dilakukan perhitungan sebagai berikut dan didapatkan hasil bahwa ting OP dan papaverin HCl tidak overdosis. Dan yang terakhir yaitu kopi resep sebagai berikut, kurang lebih sama dengan kopi resep sebelumnya. Resep yang terakhir yaitu sediaan pulveris dengan resep sebagai berikut. Komponen resep yang tidak tertera yaitu paraf dokter dan nomor resep. Sedangkan yang tertera dalam resep yaitu nama dokter, SIP dokter, alamat praktek dokter, tempat dan tanggal pembuatan resep, invokasinya, nama obat, dosis obat, signatura, bentuk sediaan, waktu pemakaian, nama pasien, dan umur pasien. Kemudian untuk preformulasi INH itu sebagai antibiotik, rifampicin sebagai antibiotik, dan yang terakhir piridoksin sebagai vitamin. Selanjutnya yaitu penimbangan bahan. INH, rifampicin, dan piridoksin masing-masing dikali 10 sesuai dengan numero, kemudian dapatkan hasil 1000 mg, 3000 mg, dan 100 mg berturut-turut, dan ketiganya dijumlahkan dan mendapatkan hasil 4100 mg atau setara dengan 4,1 gram. Kemudian untuk perhitungan dosis diketahui bahwa dalam resep usia pasien 10 tahun sehingga digunakan rumus Dilling. Hasil yang didapat bahwa INH dan piridoksin tidak overdosis sedangkan rifampicin overdosis. Kemudian untuk cara pembuatan, yang pertama disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan, kemudian ditimbang isoniazida gerus sampai halus, ditimbang rifampicin gerus sampai halus, ditimbang piridoksin gerus sampai halus, dicampurkan semua bahan yang sudah halus hingga homogen dan dibagi ke dalam 10 bungkus sama banyak, dimasukkan ke dalam wadah dan diberi label dan etiket. Berikut merupakan etiket yang digunakan, kurang lebih sama dengan etiket sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kopi resep yang kurang lebih komposisinya sama dengan kopi resep sebelumnya.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.